Heri Wasiswanto, nomor peserta PPK 2019 01352364, nomor induk mahasiswa PPK 2253 B11149, PPK kategori 2 Universitas PGRI Semarang. Ini adalah kartu ujian saya. Baik, saya akan memulai take video untuk UKIN pada hari Selasa tanggal 13 jam 13.05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah makan belum? Belum. Istirahat siang belum makan? Belum. Berarti nanti habis ini bisa makan ya. Nanti sebelum kita memulai kegiatan, silakan bisa dipimpin berdoa dulu. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Hadirin semua ya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang percaya diri. Setelah kemarin kan sudah membahas tentang disiplin beribadah, bagaimana belajar, kemudian strategi-strategi yang lain ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang percaya diri. Pasti di antara kalian ada yang merasa tidak percaya diri. Dari hasil kemarin saya observasi, itu ternyata masih ada di kelas kalian yang tidak percaya diri, hampir separuh lebih. Oleh karena itu saya akan memberikan klasikal tentang percaya diri. Siap ya? Sebelum itu saya minta kalian berdiri, kita ice breaking dulu seperti biasa. Biar nggak ngantuk. Bergerak atas bawah. Aku stretching. Itu ya. Selalu riang gembira, stretching. Bikin aku awet muda, stretching. Nah, yuk kita nyanyi bersama-sama. Sudah sedikit apa lagunya? Belum. Aku stretching, selalu riang gembira, stretching. Bikin aku awet muda, stretching. Itu ya. Ketika nanti yang stretching nyanyi semua. Oke, siap? Aku stretching, selalu riang gembira, stretching. Bikin aku awet muda, stretching. Oke, terima kasih. Baik, sebelum masuk ke materi, ini saya menggunakan metode PBL ya, Problem Based Learning. Jadi saya akan menampilkan beberapa permasalahan terlebih dahulu. Setelah itu nanti kalian akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, saya akan menampilkan tentang video terlebih dahulu. Oke, itu adalah tayangan tentang seorang anak, seorang peserta didik yang kurang percaya diri dengan kemampuannya. Ketika dia berusaha ternyata mendapatkan hasil yang kurang baik, kemudian dia mencoba untuk bangkit dengan berusaha lagi. Ternyata dia masih belum mendapatkan hasil yang bagus. Dia merasa kecewa tadi ya, mendapatkan nilai 40 dari 100.
Tapi kok di sama gurunya dibilang kerja yang bagus, well done. Dari situ dia bertanya ke gurunya, kok bisa kerja bagus padahal nilai saya belum tuntas. Tapi karena gurunya tahu kalau dia sedang berusaha, dia mencoba untuk meningkatkan motivasinya supaya lebih percaya diri kepada kemampuannya dan atas usaha-usaha yang dia lakukan. Nah, di sini dari pelajaran ini yang bisa kalian tangkap apa? Yang bisa kalian refleksikan, bisa bercermin dari video itu? Harus berusaha, terus lebih percaya diri. Ada lagi? Tidak boleh putus asa, tidak boleh putus asa. Terus berusaha, tetap percaya diri dan tidak boleh putus asa. Nah, ini bisa direfleksikan dengan ketika kalian ujian. Ketika kalian ujian kemarin, apakah nyontek atau tidak? Ketika kalian nyontek, yakin nggak nyontek? Nggak bikin kepean? Nggak, alhamdulillah. Yang lain bagaimana? Ada yang nyontek? Sedikit. Oke. Sedikit itu ada indikasi kalau kamu tidak percaya dengan kemampuanmu sendiri, gitu ya. Oleh karena itu silakan lebih percaya sama kemampuanmu sendiri. Terkadang begini, ketika kita memberikan contoh kepada orang lain, itu orang lain malah lebih bagus nilainya daripada nilai kita yang memberi contoh. Itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan, gitu ya. Oke, lanjut ke pengertian percaya diri itu sendiri. Siapa yang membacakan? Ya, silakan. Pengertian percaya diri. Menurut Tandrawai dalam kamus istilah bimbingan dan konseling 2005-87, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memiliki keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Oke, jadi menurut Tantowi dalam kamus istilah BK terbitan tahun 2005 halaman 27, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Jadi kalau misalkan percaya dirinya kurang, itu biasanya kalau melakukan apapun jadi kurang pede. Biasanya dia membutuhkan teman lain untuk melakukan sesuatu. Contoh yang paling sederhana adalah ketika kamu mau ke kamar mandi, kamu nggak pede. Kancane aku di kamar mandi, izin kene guru nih. Biasanya gitu. Kowe main kamar mandi ora? Aku tak melu. Gitu biasanya. Anak-anak yang seperti itu biasanya adalah salah satu contoh dari rasanya kurang, rasa percaya dirinya kurang. Gitu ya. Oke, lanjut. Percaya diri merupakan adanya sikap individu yakin akan kemampuan sendiri untuk bertingkah laku sesuai yang diharapkannya sebagai suatu perasaan yang yakin pada tindakannya, bertanggung jawab terhadap tindakannya dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Contohnya itu tadi ke kamar mandi, wah aku kebelet pipis, Pak izin ke belakang, Pak izin ke kamar mandi. Itu adalah contoh percaya diri. Kalau nggak percaya diri ya wes ngompol. Gitu ya. Biasanya ada yang sampai keringat dingin karena menahan BAB, nggak pede kalau izin ke belakang. Biasanya ada yang sampai seperti itu. Dulu saya pernah ngempet banget karena waktu itu ujian untuk masuk kampus, ujian masuk kampus SBMPTN kalau sekarang itu pengawasnya sangat ketat dan saya nggak berani untuk izin keluar dan saya mikir 2 kali kalau saya izin keluar ke kamar mandi waktu saya akan terpotong. Jadinya saya menahan kamar mandi dan akhirnya gobios. Ditanya sama pengawasnya, kamu kenapa? Pak, urusan aku ke belakang. Yowes, akhirnya saya ke belakang. Disuruh oleh pengawasnya. Makanya kalau ketika kamu sudah tidak bisa menahan, pede aja, mantep aja, modal mantep lah istilahnya gitu ya. Kalau sekarang terus hasilnya kalau ngopo, aku modal mantep, aju
yakin itu. Kemudian ciri-ciri individu yang percaya diri, yuk bisa dibacakan salah satu. Ciri-ciri individu yang percaya diri: A. Selalu merasa menang saat mengerjakan sesuatu. B. Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. C. Mampu menetralisasi ketidaknyamanan yang muncul di dalam berbagai situasi. D. Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi. E. Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang penampilannya. F. Memiliki kecerdasan yang cukup. G. Memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup. Oke, itu adalah ciri-ciri menurut hakim atau karakteristik individu yang percaya diri. Kurang lebihnya seperti itu. Ini masih ada lanjutannya sebelum ke situ. Di sini untuk anak-anak yang rasa percaya dirinya kurang, biasanya ya kebalikannya. Saya lanjut dulu ya. Untuk lanjutan ciri-ciri individu yang percaya diri. Yang H, memiliki keahlian dan keterampilan lain yang menunjang kehidupannya, misalkan keterampilan berbahasa asing, memiliki kemampuan bersosialisasi, memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang baik, memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya menjadi kuat dan tahan di dalam menghadapi berbagai cobaan hidup, selalu bereaksi positif dalam menghadapi berbagai masalah. Itu menurut hakim, bukan menurut saya. Jadi kebanyakan dari dua slide ini, anak-anak yang percaya diri disebabkan karena satu paling utama adalah faktor keluarga. Ketika keluarganya berpendidikan, kemudian orang tuanya juga bisa menstimulus, dia akan percaya dirinya lebih daripada teman-teman yang lain. Kemudian biasanya anaknya cukup ceplas-ceplos dalam menjawab sesuatu. Oh iya, ini punya ide cemerlang. Kemudian biasanya ketika di kelas anaknya juga cukup berprestasi. Untuknya anak-anak PD ini bukan kepedean ya, PD bukan kepedean. Kalau kepedean beda lagi. Kemudian biasanya dia punya skill-skill tambahan, tidak cuma poisonnya itu cuma bisa di satu bidang tok, tapi dia biasanya punya skill tambahan. Yang paling umum adalah di musik atau mungkin tari atau mungkin lukis, biasanya di situ. Kemudian memiliki kemampuan bersosialisasi cukup baik atau temannya banyak. Kemudian latar pendidikan keluarganya juga kebetulan baik. Itu memiliki pengalaman hidup yang cukup banyak karena dia pede, punya relasi yang banyak. Dia sering share tentang hal-hal yang di luar sebelum dia tahu dengan orang lain yang di lingkungan pertemanannya. Saya punya teman yang modelnya gini, setiap ketemu orang dia pasti disapa. Dia pasti di Rene mampir sih. Di tim, di langsung mesti ada. Ada nggak kalian punya teman seperti itu? Dia biasanya punya teman yang banyak, entah itu lebih tua, entah itu lebih muda. Ada atau? Oke. Itu adalah contoh-contoh orang yang punya rasa percaya diri yang cukup tinggi. Faktor yang mempengaruhi percaya diri yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, silakan siapa yang mau membacakan? Andian. Yuk. Faktor internal yang memengaruhi percaya diri. 1. Konsep diri. Konsep diri merupakan gagasan tentang dirinya sendiri. Individu yang mempunyai rasa rendah diri biasanya memiliki konsep diri negatif. Sebaliknya, individu yang mempunyai rasa percaya diri akan memiliki konsep diri positif. 2. Harga diri. Individu yang mempunyai harga diri tinggi cenderung melihat dirinya sebagai individu yang berhasil, percaya bahwa usahanya mudah menerima orang lain. Individu yang mempunyai harga diri rendah bersifat tergantung, kurang percaya diri, dan biasanya
Perubahan kondisi fisik berpengaruh pada rasa percaya diri. Ketidakmampuan fisik dapat menyebabkan rasa rendah diri yang berparah. Penampilan fisik merupakan penyebab rendahnya harga diri dan percaya diri seseorang. 4. Pengalaman hidup. Kepercayaan diri yang diperoleh dari pengalaman mengecewakan biasanya paling sering menjadi sumber timbulnya rasa rendah diri. Apalagi jika pada dasarnya individu memiliki rasa tidak aman, kurang kasih sayang, dan kurang perhatian. Oke, itu adalah faktor-faktor dari internal ya, yang mempengaruhi rasa percaya diri. Yang pertama, konsep diri merupakan gagasan tentang dirinya sendiri. Jadi kamu berpikir apa tentang dirimu sendiri itu. Kemudian harga diri. Individu yang mempunyai harga diri cenderung melihat dirinya sebagai individu yang berhasil, bahwa usahanya mudah diterima, itu biasanya lebih pede daripada yang tidak. Misalkan gini, aku pesimis, aku misalkan melu lomba kayak mesti orang menang. Berbeda dengan anak yang aku melu lomba kayak mesti menang. Dia ketika ikut lomba akan lebih bersemangat daripada anak yang tadi, yang satunya. Gitu. Kemudian kondisi fisik. Di sini adalah perubahan kondisi fisik berpengaruh pada rasa percaya diri. Nah, ini banyak dialami ketika kalian masa puber. Masa puber, mohon maaf, yang cowok mulai tumbuh jagung, suaranya berubah menjadi lebih gimana ya? Lebih keras, lebih bass gitu. Kemudian yang cewek, perubahan fisik, pinggulnya mulai melebar. Gitu. Itu juga bisa menyebabkan rasa kurang percaya diri yang disebabkan dari perubahan kondisi fisik. Itu. Kemudian pengalaman hidup, semakin banyak pengalaman hidup akan merubah kondisi dari kepercayaan diri yang dia hadapi. Misalkan dia berpengalaman dalam menghadapi banyak orang atau biasa ngobrol di depan orang umum. Berbeda dengan orang yang jarang berbicara di depan umum. Orang yang jarang berbicara di depan umum, ketika disuruh berbicara di depan umum, dia akan ngewel, dedek, keringetan, itu pasti. Bahkan mungkin bisa pingsan kalau sampai dia cemas banget, gitu. Kemudian faktor eksternal. Yuk, Mas, kamu aja lah, gak apa-apa. Yang udah tuntut jadi, kamu udah. Pengennya coba. Jika mempengaruhi percaya diri seseorang atau individu. Tingkat pendidikan yang rendah cenderung membuat individu merasa di bawah kekuasaan yang lebih pandai. Sebaliknya, individu yang pendidikannya lebih tinggi cenderung akan menjadi mandiri dan tidak perlu tergantung pada individu lain. Pekerjaan bekerja dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian serta rasa percaya diri. Lingkungan berupa lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan masyarakat. Lingkungan baik dari lingkungan keluarga seperti anggota keluarga yang saling berinteraksi dengan baik akan memberi rasa nyaman dan percaya diri tinggi. Apabila lingkungan masyarakat bisa memenuhi norma dan diterima oleh masyarakat, maka harga diri juga akan berkembang. Oke. Ya, faktor eksternalnya yang pertama adalah pendidikan. Jadi rendah tingginya pendidikan itu juga berpengaruh. Saya punya teman seangkatan saya, dia kebetulan juga lulusan sini, Sengga 3. Dia anaknya kebetulan pintar. Anaknya pintar, cuman karena faktor pendidikan dia lebih rendah daripada orang lain. Maksudnya di pekerjaan dia, walaupun dia pintar ya, dia selalu merasa, wah, ide-ideku dinggongkai, ide-ideku selalu diambil orang lain. Dan bahkan ketika ada lomba, memakai idenya dia, tapi orang lain yang maju. Karena harus ada ketentuan di perusahaan itu minimal S1 atau D3 atau D4, karena dia hanya lulusan SMK. Walaupun otaknya pintar, tapi karena faktor pendidikan dia merasa
wah, di sini merasa di bawah kekuasaan yang lebih pandai, padahal dia secara intelijensi juga lebih pandai daripada yang sudah bergelar. Jadi usahakan ketika kalian nantinya bekerja, langsung bekerja ya, coba cari kuliah yang apa namanya bisa disambi kerja, entah itu D2 atau D3 nggak masalah. Itu akan membedakan kamu dengan karyawan-karyawan yang lain. Itu yang kedua, pekerjaan. Bekerja dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian serta rasa percaya diri. Akan berbeda rasa percaya diri antara orang yang bekerja dan tidak bekerja atau menganggur. Akan berbeda orang percaya dirinya ketika dia bekerja di bank dan yang satunya di bangunan. Sama-sama bank, tapi yang satunya di bank keuangan, yang satunya di bangunan. Berbeda, rasa percaya dirinya berbeda gitu ya. Kemudian walaupun itu sama-sama dibutuhkan ya, sama-sama dibutuhkan, tapi kebanyakan orang lebih gengsi kalau aku dulu kerja di bank. Sepertinya kebanyakan begitu, bukan sepertinya, tapi kebanyakan seperti itu. Gitu ya. Kemudian lingkungan berupa lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Nah ini juga sangat berpengaruh. Masyarakat di sini juga termasuk teman, sekolah juga teman, keluarga juga adalah kerabat kalian itu sendiri. Ketika orang tua, kakak adik kalian bisa menimbulkan rasa percaya diri yang bagus, kalian juga akan menjadi orang yang percaya diri. Itu. Lanjut. Akibat dari kurang percaya diri. Sekarang gantian yang cowok, tapi udah cewek terus. Ya, Mas, dibacakan. Akibat dari kurang percaya diri, tidak memiliki sesuatu keinginan, tujuan, target yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh, tidak memiliki keputusan melangkah yang decisibel atau keputusan mengambil penuh keraguan, mudah frustasi ketika menghadapi masalah atau kesulitan, kurang termotivasi untuk maju, malas-malasan atau setengah-setengah, sering gagal dalam menyempurnakan tugas-tugas atau tanggung jawab, tidak optimal, janggung dalam menghadapi orang, tidak bisa mendemonstrasikan kemampuan berbicara dan kemampuan mendengarkan yang meyakinkan, sering memiliki harapan yang tidak realistis, selalu perfeksionis, selalu sensitif rasa. Ini akibat dari kurang percaya diri. Satu, tidak memiliki sesuatu keinginan, tujuan atau target yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Jadi ketika ditanya, kamu pengennya apa? Nggak tahu. Kamu punya target apa? Nggak tahu. Dan terus kamu gimana? Ya mengalir aja. Biasanya orang-orang yang jawaban seperti itu, yang mengalir aja itu adalah ciri-ciri dari orang yang kurang percaya diri. Kemudian tidak memiliki keputusan melangkah yang decisif atau keputusan yang mengambang penuh keraguan. Biasanya ini contoh aja karena kalian masih remaja ya, kayak mental tembak ora ya, bocahku mental tembak ora ya, mental tembak kok udah ini ditolak, padahal sudah, tapi aku sayang. Jadi dia tidak bisa memutuskan untuk mengambil keputusan. Biasanya gitu kalau remaja. Cuman kalau remaja sekarang biasanya walaupun dia baru kenal di sosial media, mau nggak jadi pacarku? Nah, itu over confidence namanya. Over confidence. Kemudian mudah frustasi ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Jadi ketika ada masalah, kebanyakan tapi malah stres, overthinking dan sebagainya. Kemudian kurang termotivasi untuk maju, malas-malasan atau setengah-setengah. Orangnya sangat santuy ketika apa ada permasalahan, ya wes gue ora digubris, istilahnya gitu, tidak digubris. Ketika ada tugas, gue wae gampang, gue iso untuk kancane, biasanya gitu, karena itu kurang percaya diri. Terus sering gagal dalam menyempurnakan tugas, itu tadi. Kemudian tanggung dalam menghadapi orang, karena dia tidak percaya diri, jadinya tanggung. Terus ketika ngomong terbata-bata, keseripat-seripat kalimatnya, bahkan aku mau ngomong apa lali, itu biasanya.
Terus tidak bisa mendemonstrasikan kemampuan berbicara dan kemampuan mendengarkan yang meyakinkan. Mendemonstrasikan di sini adalah mempraktekkan kemampuan berbicara dan mendengarkan yang baik. Kamu biasanya tidak bisa menjelaskan dengan baik ataupun tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Kalau kamu ada teman curhat, itu curhat malah bahas liane, biasanya gitu. Itu malah membuat kamu jengkel sendiri bagi yang pengen curhat. Kita kayak tenanan, kayak stres tenanan, dicurhati malah bahas liane. Itu sangat orang-orang yang tipikal yang kurang mengenakan ya. Kemudian sering memiliki harapan yang tidak realistis. Seandainya itu adalah hal yang tidak realistis. Kemudian terlalu perfeksionis. Jadi misalkan dia mau mengerjakan sesuatu, dia sangat lama dalam hal mengerjakan karena mikir kiwes apik kurung ya, karena tidak pede. Mohon piye, tolong cek dong dan sebagainya. Biasanya gitu. Terlalu sensitif. Pusing lu, gak pusing lu, langsung gas. Biasanya gitu. Pusing. Biasanya gerakan tubuhnya gitu. Kemudian cara membangun percaya diri. Di sini ada 5. Yang pertama, evaluasi diri secara objektif. Yang kedua, memberi penghargaan yang tidak terhadap diri. Yang ketiga, positive thinking. Yang pertama, evaluasi secara objektif, belajar menilai diri secara objektif dan jujur. Sadari semua aset itu ya apa yang kamu miliki. Aset berharga diri dan temukan aset yang belum dikembangkan. Gunakan analisis dan pemetaan SWOT, strength atau kelebihan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman terhadap diri. Kemudian gunakan untuk membuat dan menerapkan strategi pengembangan diri yang lebih realistis. Jadi dengan analisis SWOT, kamu analisis dirimu. Aku punya kelebihan ini, aku punya kemampuan ini, tapi tidak pernah aku kembangkan dan aku pakai. Dicatat semua. Kemudian kelemahan, aku punya kelemahan A, B, C, D, E. Ditulis semua di situ. Oh, aku orangnya kalau mengerjakan sesuatu cuma bisa sekian menit. Aku kalau mengerjakan sesuatu sering tak tunda-tunda dan sebagainya. Kemudian opportunity atau peluang. Peluangmu itu di mana? Dari kemampuanmu itu tadi. Kemudian threats atau ancaman. Dari kelemahan itu cari tahu ancaman apa aja ketika misalkan kamu hal itu kelemahanmu tidak kamu singkirkan. Gitu. Jadi analisis SWOT-nya begitu. Kemudian beri penghargaan yang jujur terhadap diri. Sadari dan hargai sekecil apapun keberhasilan dan potensi yang dimiliki. Ketidakmampuan menghargai diri sendiri mendorong munculnya keinginan yang tidak realistis dan berlebihan. Biasanya gini, kalau saya setelah ini saya contohkan dengan diri saya pribadi ya. Kalau saya setelah berhasil melakukan apapun, entah itu ujian, entah itu apa, berjalan dengan lancar, saya langsung healing walaupun itu cuma bermodal 50.000, ya udah beli bensin ke Jogja, balik lagi. Udah, biasanya gitu. Untuk hanya sekedar ya wes, ini untuk hiburan diri saya sendiri. Kalau seperti itu modelnya hanya modal 50.000, saya beli bensin, dari sini saya bawa aqua atau yang lainnya, air mineral, sama jajan roti yang murah-murah. Di sana saya nggak jajan, wes jagong, muter-muter, lihat orang lain happy, ya wes happy, balik lagi di sini. Biasanya saya gitu, saking pengennya mereward diri saya sendiri atas kesusah payahan diriku gitu. Kemudian positive thinking, jangan biarkan pikiran negatif menguasai pikiran dan perasaan. Pede aja, wes modal mantap, maju lakoni, hasil pikir kali, gitu ya. Jadi masalah hasil itu kita serahkan kepada yang di atas. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Itu. Lanjut, yang keempat dan yang kelima, minta tolong dibacakan.
Yuk, siapa yang mau membacakan? Ya. 4. Gunakan self affirmation. Gunakan self affirmation yaitu berupa kata-kata yang membangkitkan rasa percaya diri. Misalnya kata-kata seperti berikut: saya pasti bisa. Saya adalah penentu dari hidup saya sendiri. Tidak ada orang yang boleh menentukan hidup saya. Sayalah yang memegang kendali hidup ini. Saya berpikir pada diri sendiri. 5. Mengambil resiko. Berdasarkan pemahaman diri yang objektif, seseorang bisa memprediksi resiko terhadap setiap tantangan yang dihadapi. Oke, yang keempat, gunakan self afirmasi atau kata-kata yang membangkitkan rasa percaya diri, seperti aku pasti bisa, aku bisa, kan ada lagunya. Terus saya adalah penentu. Jadi orang lain mau ngomong apa tentang saya, yo wes tausan. Niki orangku, kowe ngomong atur-atur. Biasanya gitu, orang yang percaya dirinya lebih, apalagi orang yang toksik yang bicara seperti itu. Yang selalu iri dengan apa yang kita lakukan, biasanya gitu. Kemudian sayalah yang memegang kendali hidup ini. Saya bangga terhadap diri saya sendiri. Itu adalah contoh-contoh kalimat afirmasi. Kemudian berani mengambil resiko. Berdasarkan pemahaman diri yang objektif, seseorang bisa memprediksi resiko setiap tantangan yang dihadapi. Misalkan kamu mau melakukan sesuatu, pastikan kamu tahu apa resiko dari apa yang kamu lakukan. Misalkan berkata, aku berkata kasar, berarti resikonya A, B, C, D, E. Aku berkata baik, berarti resikonya timbal baliknya adalah A, B, C, D, E. Contohnya seperti itu. Oke gitu. Selanjutnya adalah diskusi kelompok. Kita bagi menjadi 4 kelompok saja. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke. Untuk diskusi kelompok akan saya bagikan lembar kerja peserta didik. Nanti silakan diisi berdiskusi, boleh browsing. Itu. Kemudian nanti yang presentasi ke depan adalah teman yang dari satu kelompok itu biasanya kurang percaya diri, yang sangat percaya dirinya sangat rendah. Silakan ditunjuk untuk maju. Gitu ya. Biar kita saling tolong menolong untuk membangun teman kita bisa lebih pede, gitu ya. Sekarang jam 13.45. 10 menit cukup? Cukup ya. Berarti silakan kerjakan 10 menit, nanti 5 menit terakhir untuk presentasi dan 5 menit terakhir dan 5 menit yang depan untuk refleksi pembelajaran. Selamat mengerjakan. Sudah semua? Oke. Kalau begitu silakan kita lanjutkan ke presentasi. Presentasi. Yuk, dari kelompok 1 dulu. Siapa yang ditunjuk? Yuk. Belajar untuk PD. Saya tadi mintanya kan yang dari kelompok kurang pilihan. Yuk, silakan dipresentasikan hasil diskusi nomor 1. Nomor 1, pengetahuan apa yang kamu temukan setelah melihat saya berpikir tentang percaya diri, berusaha banyak belajar dan jaga kesehatan. Kedua, selalu merasa tenang di saat mengerjakan sesuatu, memiliki potensi, memiliki kecerdasan dan kemampuan bersosialisasi. Oke, cukup 2 aja yang dijawab. Bentar,
Saya mintanya kan nomor 1. Ya. Ternyata kamu menjawab 2, tapi nggak apa-apa. Mungkin karena kamu kurang fokus. Terus teman-teman nomor 1 ada tanggapan atau yang kurang? Tidak. Tadi dari tayangan video, kamu harus lebih percaya diri sama kemampuanmu sendiri. Itu yang belum dijawab, belum ditanamkan di jawaban kelompok kamu, gitu ya. Oke. Terima kasih, sudah bagus jawabannya. Tepuk tangan. Oke, kelompok 2 silakan, siapa yang presentasi ingin ditunjuk? Ya, nggak apa-apa. Pede aja, nggak apa-apa. Ye, tepuk tangan dulu dong. Ini udah kecil ini. Nomor 3. Analisislah faktor yang mempengaruhi percaya diri. Faktor internal, konsep percaya diri, harga diri, kondisi fisik dan pengalaman hidup. Faktor eksternal, pendidikan, pekerjaan dan lingkungan. Dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan dari faktor-faktornya? Ya, cukup? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan kelompok 3. Ya. Ayo Mas, nggak apa-apa. Malah. Oke, nomor 4. Mudah frustasi, kurangnya motivasi, tidak memiliki sesuatu yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh, dan terlalu Perfeksionis dan sensitif. Ada yang mau ditambahkan? Tidak? Cukup? Oke, bagus. Terima kasih untuk kelompok kita. Kelompok terakhir, silakan. Yap. Ya Pak. Ya, nomor 5. Bagaimana cara meningkatkan percaya diri? Evaluasi diri secara objektif, beri penghargaan yang jujur terhadap diri, positive thinking, hemat self-affirmation, berani mengambil resiko. Oke, itu adalah cara untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang satu apa tadi? Evaluasi diri, objektif. Terus? Beri penghargaan yang jujur terhadap diri. Oke, positive thinking. Terus? Self affirmation itu seperti apa? Kalimat membangun semangat, ya. Terus berani mengambil resiko. Oke, bagus. Itu udah mewakili dari jawaban yang tadi saya presentasikan. Terima kasih. Tepuk tangannya. Oke. Itu adalah materi dari saya. Gimana? Bermanfaat? Senang ya? Senang nggak? Senang. Oke. Sebelum kita akhiri, nanti minta tolong untuk lembar jawabnya yang ini LKPD dikumpulkan, terus lembar hasil yang jangan-jangan itu juga dikumpulkan ya. Kemudian terima kasih sudah mengikuti kegiatan klasikal kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan terus tingkatkan rasa percaya diri kalian. Terus dikembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kalian. Gitu ya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.